Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman Antara NTB dengan judul THR dan Gaji ke-13 PNS 2025. Berikut nominal dan jadwal pencairannya. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh PNS di Indonesia. Pada tahun 2025, besaran THR dan gaji ke-13 PNS kembali menjadi sorotan, mengingat pentingnya kedua tunjangan ini bagi perekonomian keluarga PNS. Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKN telah menetapkan sejumlah kebijakan terkait besaran tunjangan ini, yang dapat memberikan gambaran bagi PNS dalam merencanakan kebutuhan finansial mereka, baik untuk keperluan lebaran maupun tahun ajaran baru. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya lantas siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 dan berapa jumlah yang diterima? Nah berikut ini adalah penjelasannya. Berikut ini adalah kategori ASN yang berhak menerima THR dan gaji ke-13. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, berikut adalah kelompok ASN yang berhak menerima THR dan gaji ke-13. Yang pertama adalah PNS dan CPNS, kemudian P3K, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Selanjutnya ada juga kategori ASN yang tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Menurut pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, meskipun berstatus sebagai ASN, ada beberapa pihak yang tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Nah, berikut adalah kategori ASN yang tidak menerima kedua tunjangan tersebut. Yang pertama adalah ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua, ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan gaji yang dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Selanjutnya yang paling penting Bapak Ibu, kapan jadwal pencairan THR dan gaji ke-13? Nah, dengan mengacu pada PP nomor 14 tahun 2024 mengenai jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 sebagai berikut. THR tahun 2025 diperkirakan akan disalurkan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu sekitar tanggal 20 Maret tahun 2025. Pembayaran ini dimaksudkan untuk membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan saat merayakan Lebaran. Kemudian, gaji ke-13 akan diperkirakan akan dibayarkan pada bulan Juni atau Juli 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru dan kebutuhan pendidikan. Kemudian untuk besaran THR dan gaji ke-13, jumlah THR dan gaji ke-13 akan setara dengan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan berikut ini. Tunjangan yang pertama yaitu tunjangan keluarga, kemudian tunjangan jabatan, dan kemudian yang terakhir tunjangan kinerja. Besaran totalnya akan berbeda-beda tergantung pada golongan jabatan dan lama masa kerja. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah rincian besarannya untuk setiap kategori.
Nah, Bapak Ibu, untuk kategori yang pertama yaitu pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. Yang pertama, ketua atau kepala akan mendapatkan sebesar Rp26.299.000. Kemudian untuk wakil ketua atau wakil kepala akan mendapatkan Rp24.721.200. Kemudian untuk sekretaris akan mendapatkan Rp23.420.250. Kemudian untuk anggota akan mendapatkan sebesar Rp23.420.250. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kategori pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural. Untuk eselon 1 akan mendapatkan sebesar Rp20.738.550. Kemudian untuk eselon 2 akan mendapatkan sebesar Rp16.262.400. Kemudian untuk eselon 3 akan mendapatkan sebesar Rp11.535.300. Selanjutnya untuk eselon 4 akan mendapatkan sebesar Rp8.844.150. Kemudian untuk kategori yang ketiga yaitu pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja. Nah, Bapak Ibu, untuk pendidikan SD atau SMP sederajat dengan masa kerja yaitu kurang dari 10 tahun akan mendapatkan sebesar Rp3.571.050. Kemudian dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun akan mendapatkan Rp3.866.100. Dengan masa kerja lebih dari 20 tahun akan mendapatkan sebesar Rp4.210.500. Berikutnya pendidikan SMA atau diploma 1 dengan masa kerja kurang dari 10 tahun akan mendapatkan sebesar Rp4.089.750. Kemudian dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun akan mendapatkan sebesar Rp4.456.200. Kemudian dengan masa kerja lebih dari 20 tahun akan mendapatkan sebesar Rp4.884.600. Untuk pendidikan diploma 2 atau diploma 3 dengan masa kerja kurang dari 10 tahun mendapatkan sebesar Rp4.573.800. Dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun akan mendapatkan Rp4.971.750. Kemudian dengan masa kerja lebih dari 20 tahun akan mendapatkan sebesar Rp5.436.900. Berikutnya untuk jenjang pendidikan strata 1 atau diploma 4 dengan masa kerja kurang dari 10 tahun akan mendapatkan sebesar Rp5.492.550. Kemudian dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun mendapatkan sebesar Rp5.967.150. Berikutnya masa kerja lebih dari 20 tahun akan mendapatkan sebesar Rp6.521.550. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, jenjang pendidikan strata 2 atau strata 3 dengan masa kerja kurang dari 10 tahun akan mendapatkan sebesar Rp6.470.100. Kemudian dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun akan mendapatkan sebesar Rp6.964.650. Kemudian dengan masa kerja lebih dari 20 tahun mendapatkan sebesar Rp7.542.150. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi terkait dengan jadwal pencairan THR dan juga gaji ke-13 untuk PNS beserta besarannya. Semoga informasi ini mudah dipahami, menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan.
Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.